Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nur Ramadhani. Saya berkuliah di Stikes Yahya Bima dari kelas 1D Prodi S1 Keperawatan. Saya akan menjelaskan salah satu kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan nutrisi. Apa sih nutrisi? Tonton terus ya agar kalian tahu. Nutrisi adalah zat-zat gizi dan zat lainnya yang berkaitan dengan kesehatan dan penyakit, termasuk keseluruhan proses pemasukan dan pengolahan zat makanan oleh tubuh manusia yang bertujuan untuk menghasilkan energi yang digunakan untuk aktivitas tubuh manusia serta mengeluarkan zat sisa atau hasil metabolisme. Sebelum kita membahas nutrisi, kita membahas sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan ini adalah salah satu sistem yang membantu pengolahan nutrisi. Selanjutnya, kita akan membahas status nutrisi. Status nutrisi ini membahas beberapa item. Yang pertama, keseimbangan energi. Energi adalah kekuatan untuk kita bekerja. Energi ini digunakan untuk aktivitas manusia, seperti aktivitas yang kita sadari maupun aktivitas yang tidak kita sadari. Aktivitas yang kita sadari seperti berjalan, berlari, dan lain-lain. Aktivitas yang tidak kita sadari seperti detak jantung kita yang memompa aliran darah ke seluruh tubuh kita. Keseimbangan energi merupakan pemasukan energi sama dengan total pengeluaran energi. Jika nilai pemasukan energi lebih kecil daripada pengeluaran energi, maka akan terjadi keseimbangan negatif, sehingga cadangan makanan dikeluarkan. Hal ini akan berakibat pada penurunan berat badan. Sebaliknya, jika pemasukan lebih banyak dari pengeluaran energi, maka akan terjadi keseimbangan positif. Kelebihan energi akan disimpan dalam tubuh sehingga terjadi peningkatan berat badan. Keseimbangan energi akan menghasilkan berat badan yang ideal. Jenis-jenis nutrisi secara garis besarnya atau secara makro yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat merupakan sumber energi utama. Hampir 80% energi dihasilkan dari karbohidrat. Setiap 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 kilokalori. Sumber dari karbohidrat yaitu sebagai berikut. Sekarang kita akan membahas protein. Protein berfungsi sebagai pertumbuhan, mempertahankan, dan mengganti jaringan tubuh. Setiap 1 gram protein menghasilkan 4 kilokalori. Bentuk sederhana dari protein adalah asam amino. Asam amino disimpan di dalam jaringan dalam bentuk hormon dan enzim. Asam amino esensial tidak dapat disintesis di dalam tubuh, tapi harus didapatkan dari makanan. Jenis asam amino esensial diantaranya lisin, triptofan, fenilanin, leusin. Sumber protein terbagi menjadi 2, yaitu protein nabati dan protein hewani. Fungsi dari protein adalah sebagai berikut. Sekarang kita akan membahas lemak. Lemak atau lipid merupakan sumber energi paling besar. Berdasarkan ikatan kimianya, lemak dibedakan menjadi pertama, lemak murni, yaitu lemak yang terdiri atas asam lemak dan gliserol. Kedua, zat-zat yang mengandung lemak, misalnya fosfolipid, yaitu ikatan lemak dengan garam fosfor. Sumber dari lemak juga dapat dibagi menjadi 2, yaitu lemak nabati dan lemak hewani. Fungsi lemak adalah sebagai berikut. Kemudian vitamin. Vitamin adalah substansi organik. Keberadaannya sangat sedikit pada makanan dan tidak dapat dibuat di dalam tubuh. Vitamin sangat berperan dalam proses metabolisme karena fungsinya sebagai katalisator. Fungsi vitamin yaitu pertumbuhan, perkembangan, dan pemeliharaan kesehatan. Selanjutnya, mineral. Mineral adalah elemen anorganik untuk tubuh karena perannya sebagai katalis dalam reaksi biokimia. Mineral dapat diklasifikasi menjadi makromineral, yaitu jika kebutuhan tubuh 100 mg atau lebih, dan mikromineral, jika kebutuhan tubuh kurang dari 100 mg. Yang termasuk dalam makromineral adalah kalsium, magnesium, fosfat. Termasuk dalam mikromineral adalah
klorida, yodium, iron, dan zinc. Air merupakan zat makanan paling dasar yang dibutuhkan oleh manusia. Tubuh manusia terdiri atas 50-70% air. Kebutuhan air akan meningkat jika terjadi pengeluaran air, misalnya melalui keringat berlebihan, muntah, diare, dan gejala dehidrasi. Salah satu masalah yang akan terjadi apabila kelebihan energi yaitu obesitas. Obesitas merupakan masalah peningkatan berat badan yang mencapai lebih dari 20% berat badan normal. Status nutrisinya adalah melebihi kebutuhan metabolisme karena kelebihan asupan kalori dan penurunan dalam penggunaan kalori. Salah satu yang terjadi akibat kekurangan energi yaitu malnutrisi atau gizi buruk. Malnutrisi merupakan masalah yang berhubungan dengan kekurangan zat gizi pada tingkat seluler atau dapat dikatakan sebagai masalah asupan gizi yang tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan nutrisi. Yang pertama yaitu pengetahuan. Kurangnya pengetahuan terhadap makanan yang dikonsumsi yang memiliki gizi yang baik. Kedua yaitu prasangka. Berprasangka buruk terhadap makanan-makanan yang memiliki gizi yang baik. Ketiga yaitu kebiasaan. Kebiasaan hanya memakan makanan tertentu saja. Keempat, kesukaan. Seperti halnya tidak menyukai sayur-sayuran. Yang kelima yaitu ekonomi. Ketidakmampuannya seseorang untuk membeli kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekian dari saya tentang penjelasan nutrisi tadi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.